Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan dengan menggunakan metode uji Wilcoxon. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan uji normalitas pada nilai selisih dua variabel dan ternyata datanya berdistribusi normal, sehingga kita bisa menggunakan metode uji T ini, yaitu uji rata-rata dua sampel T berpasangan. Namun jika kasusnya itu nilai selisih dua variabelnya itu tidak berdistribusi normal atau asumsi dari metode statistika parametrik dari uji rata-rata dua sampel T berpasangan ini tidak memenuhi, maka kita bisa menggunakan uji Wilcoxon ini untuk membandingkan nilai rata-rata dua sampel berpasangan ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya kita menggunakan uji Wilcoxon ini dengan bantuan Microsoft Excel. Dalam data ini kita menggunakan data yang paling awal yang tidak dilakukan transformasi, yaitu di sini ada kasus berat badan sebelum olahraga dengan sesudah olahraga, dengan ada 8 nama-nama di sini yang sedang melakukan perlakuan terkait olahraga untuk berat badan mereka. Dari data sebelum olahraga dengan sesudah olahraga, kita sudah mendapatkan untuk menguji apakah benar ada perbedaan antara sebelum olahraga dengan sesudah olahraga dengan menggunakan metode uji Wilcoxon ini. Nah, untuk melakukan uji Wilcoxon ini kita butuh data ataupun perhitungan mengenai kolom selisih, selisih mutlak, dan ranking. Untuk selisih kita bisa menggunakan rumus B2 dikurangi C2 untuk baris yang pertama, untuk baris ketiga B3 dikurangi C3 dan seterusnya. Artinya kita mengkurangkan berat badan sebelum dengan sesudah. Kita bisa mendapatkan nilai selisih atau nilai D ini. Saat kita menghitung selisih dari masing-masing observasinya, kita bisa menghitung nilai selisih mutlak. Namun di sini selisih mutlaknya kita nilai 0 tidak kita masukkan agar perhitungan Wilcoxon bisa kita lakukan di sini. Jadi di sini untuk menghitung selisih mutlak kita bisa menggunakan rumus if ABS D2 sama dengan 0. Artinya jika nilai mutlak dari si selisihnya itu sama dengan 0, maka jawabannya dihasilkan itu adalah kosong. Namun jika selain itu, maka nilainya adalah kembali ke nilai dirinya sendiri. Nah, contoh di sini karena di sini nilai AHAB ini nilai selisihnya 0, maka karena dia 0 maka dia munculnya tidak ada. Nah, untuk misalnya si Rizky ini karena nilai mutlaknya dia ada, ya tidak sama dengan 0, maka muncul kepada dirinya sendiri namun tanda negatifnya hilang. Itu pun untuk yang sampel-sampel lainnya. Untuk melakukan perankingan, di sini memang rumusnya agak sedikit lumayan panjang, ya. Jadi di sini kita fokus dulu bagaimana caranya kita menginterpretasikan dari rumus ini. Pertama, di sini kita lihat terlebih dahulu ini kita melakukan perankingan dengan rumus yang ini, yaitu ranking. Ranking ini ditambah dengan count, kemudian dikurangi dengan ini, kemudian ini, ya. Ini rumus-rumus yang ada di sini, ini yang disebut dengan ranking yang sudah dijustifikasi. Dalam artian jika ada nilai yang non-ranking ini yang sama, maka dihitung nilai rata-ratanya. Sebagai contoh di sini ada nilai 8 yang muncul 2 kali. Jadi kalau misalnya dia muncul 2 kali, maka rankingnya itu bukan berarti ranking yang istilahnya diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi, tapi nilai yang sama, urutannya sama dirata-ratakan. Jadi maksud justifikasi ranking itu adalah nilai rata-rata rankingnya, yaitu di sini didapat 3,5 dan 3,5 seperti ini, yang ada di nilai baris ke-5 dan baris ke-9. Nah, sehingga kita butuh formulasi yang sedikit lebih panjang, yaitu yang ini. Nah, kemudian ada rumus if NA. If NA ini itu digunakan jika memang pada saat kita melakukan ranking ini muncul error berupa N strip A. Jadi N strip A kurang lebih N strip A itu kalau misalkan nilainya tertulis kalau di Microsoft Excel itu seperti ini ya. Oke,
kayak misalnya tanda pagar, kemudian ada N, ini A seperti ini, maka keluaran yang muncul itu adalah kosong. Jadi ini kosong. Namun jika munculnya error ya, misalnya errornya seperti ini, kayak misalkan tanda garis piring kemudian ada value, jika munculnya keluarannya seperti ini, maka yang muncul digantinya itu adalah kosong juga. Jadi supaya nanti bisa dianalisa di tahapan berikutnya. Ini kita perlu rumus if error dan if NA ini supaya analisa perhitungannya bisa kita gunakan. Karena kalau misalnya ada error ini tidak bisa kita analisa di tahapan berikutnya. Ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi ini rankingnya kita gunakan rumus seperti ini, agak sedikit lumayan panjang dari rank ini ya sampai dengan yang dibagi dua ini. Selanjutnya setelah kita mendefinisikan perankingan di sini ya, ini sebenarnya kita tuliskan dari baris pertama, karena nantinya setelah kita menuliskan ranking ini kita cukup menggeser ya tanda kotak plus ini ke bawah. Nanti nilainya akan mengikuti semua dari atas sampai bawah. Kemudian selanjutnya di sini baru kita melakukan uji Wilcoxon dengan menggunakan beberapa parameter yang kita perlukan. Pertama, jumlah observasi, jumlah ranking positif, jumlah ranking negatif, nilai W hitung, Z hitung, dan nilai p-value. Untuk jumlah observasi atau N, ini kita bisa memanfaatkan rumus count H.2H. H.2H itu adalah nilai ranking tanpa tanda. Jadi di sini yang kita gunakan ranking tanpa tanda. Jadi di sini kita menghitung yang ada nilai angkanya saja. Kalau nilai huruf ataupun kosong ini tidak dihitung. Di sini 6 karena di sini ada nilainya yaitu 5, 6, 3,5, 2, 1 dan 3,5. Jadi totalnya itu ada 6 di sini. Kemudian di sini jumlah ranking positif. Kita menggunakan rumus sum if di sininya D titik D, kemudian di sininya lebih dari 0. Kemudian H titik H. Apa sih maksudnya? Jadi di sini kita lihat ranknya ya, rank kriterianya dulu. Rank kriterianya itu yang dari D ini. Nah, jadi di sini kita lihat rank kriteria yang nilainya lebih dari 0. Jadi kalau nilainya lebih dari 0, maka kita cocokkan perhitungannya untuk di bagian H-nya. Nah, di sini didapat kenapa 9,5 karena di sini tadi kan kita lihat yang nilainya lebih dari 0 tanpa 0 ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada 5, kemudian 0 nggak dihitung ya. Jadi ada 5 karena dia bernilai positif di sini. Kemudian ada nilai 3,5, ini 8. Kemudian ada lagi nilai 1. Dia bernilai positif juga di sini. Sehingga totalnya itu adalah 9,5. Begitupun juga yang negatif. Negatif juga kita lihat yang dari kolom D yang bernilai negatif. Jadi karena nilainya bernilai negatif, maka fokus utama hitungan kita itu adalah yang ada di sini. Yang min 12, kemudian ada min 7 dan min 8. Jadi yang dijumlahkan itu adalah yang nilainya di sini negatif, yang kita ambil perhitungannya itu adalah yang ini, 6, 2 dan 3,5, sehingga 6 ditambah 2 ditambah 3,5 dia hasilnya adalah 11,5. Jadi ini analognya sama dengan yang positif. Jadi kurang lebih detail untuk perhitungannya fungsi sum if itu seperti itu. Jadi kalau perlu saya ulangi ya, untuk yang nilainya positif pun juga sama seperti itu. Jadi kalau untuk yang nilainya positif berarti kita cukup ambil yang bernilai positifnya saja, yaitu tanpa 0, yaitu dari 10, 8, 4. Sehingga kita hanya butuh nilai 5, kemudian nilai 3,5 dan 1, sehingga 5 tambah 3,5 tambah 1 sama dengan 9,5. Jadi itu untuk yang nilai R plus dan nilai R negatifnya. Selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan nilai-nilai tersebut,
maka kita bisa menghitung hitung dengan mengambil nilai minimum antara nilai jumlah ranking positif dan negatif. Ini kita dapat nilai hitung. Kemudian setelah kita dapat hitung, kita hitung z hitung. Z hitung itu rumusnya seperti ini, yang seperti sudah saya tampilkan di dalam Excelnya, yaitu hitung dikurangi dengan n dikali n plus 1 dibagi 4 dibagi dengan akarnya. Kita sudah dapat di sini min 0,2097 dan nilai p-value-nya 0,8339. Jadi untuk pengujian hipotesisnya, untuk uji rata-rata dua sampel berpasangan dengan metode uji Wilcoxon ini sama dengan uji T. H0-nya tidak ada perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2. H1-nya itu ada perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2. Perlu diketahui bahwa tadi hasil yang sudah kita lakukan, kita peroleh bahwa nilai p-value di Excel yang sudah kita peroleh itu di sini adalah 0,8339 dengan alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka keputusan yang diambil itu adalah terima H0, yang mengakibatkan bahwa dari hasil data berat badan yang tadi yang sudah kita lakukan, yaitu berat badan sebelum dengan sesudah di sini, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara berat badan sebelum diet dengan sesudah diet. Jadi kita bisa katakan bahwa kita melakukan olahraga dalam kasus ini, kita mengambil sampel bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kalau kita melakukan olahraga, ya, baik itu sebelum maupun pada saat kita sudah melakukan olahraga. Demikian terkait video yang bisa saya sampaikan mengenai cara-cara uji Wilcoxon dengan menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk melihat rumus untuk menghitung beberapa parameter di sini, karena parameter di sini adalah sangat membantu sekali pada saat kita melakukan perhitungan dengan data yang cukup besar.